Halo teman-teman, kali ini kita akan bertemu lagi dalam dongeng yang berkisahkan mengenai persahabatan antara rusa, domba, dan kuda. Kisah ini berawal dari rusa yang setiap hari selalu bermain di pinggir sungai. Rusa sangat senang bermain dengan kupu-kupu. Rusa pun berlarian ke sana kemari. Karena sangat bersemangat, rusa lupa kalau ia berada di pinggir sungai. Dan akhirnya rusa tergelincir dan jatuh ke sungai. Rusa pun berteriak meminta tolong. Tolong, 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 tolong. Tidak jauh dari tempat rusa, ada seekor domba yang juga sedang mencari rumput. Domba pun merasa kaget dengan suara teriakan minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Dalam hati domba berkata, suara siapa ya itu ya yang meminta tolong? Kemudian domba mulai berjalan ke arah suara itu dengan rasa penasaran. Domba akhirnya melihat jika ada seekor rusa yang terjatuh ke sungai dan hampir tenggelam. Tolong, tolong. Domba berkata kepada rusa, baik, saya akan mengambil sepotong kayu untuk membantumu naik ke atas. Domba segera berlari ke hutan. Setelah sampai di hutan, ia melihat ada sebuah ranting pohon yang jatuh, dan ranting tersebut terlihat cukup kuat. Kemudian domba pun segera mengambilnya. Dengan segera domba berlari menuju ke rusa tadi dengan membawa ranting tersebut. Domba segera berlari ke arah rusa dan mengulurkan ranting tersebut. Perlahan rusa pun mendekati daratan. Akhirnya usaha mereka pun berhasil. Rusa telah naik ke daratan. Rusa pun sangat lega telah selamat, dan ia sangat berterima kasih kepada domba yang telah menolongnya. Rusa berkata, terima kasih karena telah menolongku dari tenggelam ke sungai. Jawab domba, sama-sama, karena kita harus saling membantu kepada siapapun yang membutuhkan. Rusa berkata kembali, domba, engkau adalah penolongku. Suatu hari akan saya balas perbuatan baikmu. Jawab domba, rusa, tidak apa-apa. Segala perbuatan baik itu tidak perlu mengharapkan balasan, tetapi harus tulus dari dalam hati. Rusa berkata kembali, mulai hari ini kamu adalah sahabatku, domba. Jawab domba, baik rusa. Mulai sejak itu, rusa dan domba pun berkawan baik. Mereka selalu bersama-sama kemanapun mereka pergi. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain bersama, mereka mendengar suara seperti suara sedang merintih kesakitan. Aduh, aduh, aduh. Mereka berdua pun menjadi penasaran dan mencari sumber suara itu. Aduh, aduh. Suara tersebut dari seekor kuda yang kesakitan karena kakinya terjepit di antara batu dan tidak bisa keluar. Aduh, aduh, aduh.
Kemudian, rusa dan domba pun semakin mendekati suara tersebut. Dan mereka mendapati seekor kuda yang kesakitan dan kakinya terjepit di antara batu. Tanpa pikir panjang, rusa dan domba pun langsung berinisiatif untuk menggeser batu tersebut. Mereka berusaha semaksimal mungkin, tetapi batu itu ternyata sangat berat dan tidak bergeser sedikit pun. Domba berkata, "Bagaimana ini? Batunya sangat berat dan tidak bergeser sedikit pun." Rusa pun berpikir keras, bagaimana cara untuk menggeser batu tersebut. Tiba-tiba, rusa pun mendapatkan sebuah ide. Lalu rusa segera berlari meninggalkan domba dan kuda. Lalu domba bertanya, "Rusa, kamu pergi kemana?" Rusa menjawab, "Tunggu di sini, saya mau mengambil sesuatu." Rusa segera berlari menuju hutan. Kemudian, ia segera mencari benda yang dimaksud. Tak lama kemudian, rusa pun membawa sepotong kayu yang cukup panjang dan kokoh. Rusa pun segera membawa kayu tersebut pergi. Rusa akhirnya sampai di tempat domba dan kuda berada. Dan domba bertanya, "Rusa, apa yang kamu bawa?" Rusa meletakkan kayu yang ia bawa dan berkata, "Aku membawa sepotong kayu." Rusa berkata, "Tunggu sebentar ya domba." Ia pun berlari lagi meninggalkan domba dan kuda. Tidak lama kemudian, rusa pun kembali. Kali ini, ia membawa batu kecil. Domba bertanya, "Rusa, kali ini apa yang kamu bawa?" Rusa meletakkan batu kecil tersebut dan berkata, "Aku membawa sebuah batu kecil." Rusa berkata, "Domba, tolong aku untuk mengangkat kayunya." Jawab domba, "Baik." Domba pun berusaha untuk mengangkat kayunya, dan rusa meletakkan batu kecil yang ia bawa ke dekat batu besar. Rusa berkata, "Sekarang kita tancapkan ujung kayu di bawah batu besar, dan batu kecil diletakkan di bawah kayu." Kemudian mereka menancapkan kayu di bawah batu besar dan meletakkan batu kecil di bawah kayu. Rusa berkata, "Sekarang kita berdua akan menginjak dan menekan kayu bagian belakang." Jawab domba, "Oke." Rusa mencoba melompat ke kayu. Hap! Rusa pun terjatuh. Aduh! Lalu domba pun mencoba melompat ke kayu. Hap! Ternyata domba pun terjatuh. Aduh! Rusa berkata, "Sebaiknya kita berdua meloncat ke kayu secara bersamaan." Jawab domba, "Baik rusa." Rusa berkata, "Pada hitungan ketiga kita lompat ya. 1, 2, 3. Kemudian rusa dan domba melompat ke atas kayu secara bersamaan. Hup! Akhirnya, usaha mereka membuahkan hasil. Batu besar pun terangkat dan terguling ke depan. Berhasil! Kuda berkata, "Terima kasih ya, kalian telah menolongku." Jawab rusa, "Tidak apa-apa kuda, kebetulan kami hanya lewat saja."
Kuda berkata, "Sekali lagi terima kasih banyak ya. Suatu hari akan saya balas kebaikan kalian." Kuda berkata, "Saya pamit dulu karena keluarga saya ada di seberang sungai." Rusa dan domba berkata, "Baik, hati-hati ya." Kuda pun segera berenang melewati sungai. Rusa berkata, "Sungguh sangat senang ya bisa membantu sesama." Domba berkata, "Ya Rusa, rasanya sangat senang sekali dan juga bisa menambah teman juga." Rusa berkata, "Sekarang kita melanjutkan saja bermain dan jalan-jalan di hutan." Jawab domba, "Oke Rusa." Mereka berdua pun akhirnya kembali ke hutan. Mereka berdua pun bersenang-senang, bermain, dan menikmati alam. Mereka setiap hari bermain-main di hutan. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang melihat mereka dari kejauhan. Dan mereka sedang asik bermain. Ternyata sepasang mata itu adalah seekor harimau. Dan harimau itu mengendap-endap semakin mendekati mereka. Lalu mereka menyadari kalau di sana ada harimau yang siap menerkam. Harimau pun tanpa banyak menunggu langsung saja berlari untuk menerkam mereka. Dan mereka sudah tidak sempat melarikan diri. Tetapi tiba-tiba di waktu yang bersamaan datang seekor kuda yang berlari dan langsung menendang perut dari harimau itu. Kuda berkata, "Cepat, kalian pergi dari sini. Biarkan saya yang melawan harimau itu." Harimau pun kembali berdiri dan bersiap bertarung melawan kuda. Dengan sekali loncatan, harimau pun menerkam kuda. Cacar harimau pun menembus kulit kuda. Setelah kuda tersungkur, harimau pun tidak menyia-nyiakan waktu dan langsung menerkam kembali kuda yang tak berdaya. Kuda pun langsung tersungkur tak berdaya dengan beberapa luka cabikan. Rusa dan domba pun segera berlari mencari pertolongan. "Tolong, tolong, tolong." Kebetulan ada gajah berada dekat situ dan mereka pun mengenalnya. Gajah bertanya, "Ada apa kalian minta tolong?" Rusa menjawab, "Gajah, tolong, kuda sedang diserang oleh harimau." Domba pun berkata, "Kuda sekarang juga dalam keadaan kritis." Gajah berkata, "Baik, saya akan beritahukan segera kepada warga di sekitar hutan untuk berkumpul dan membantu kuda." Gajah pun langsung mengaum dengan sangat keras. Dan itu adalah caranya untuk memanggil para warga hutan. Satu persatu, hewan di hutan pun berkumpul. Ada badak, banteng, gorila, jerapah, dan bahkan bison juga datang. Karena warga hutan sudah banyak yang berkumpul, gajah pun berkata, "Warga sekalian, ini ada keadaan darurat. Kawan kita kuda sedang diserang oleh harimau. Kita sekarang harus segera menolongnya." Gajah berkata kepada Rusa, "Rusa, tolong segera tunjukkan jalannya." Rusa berkata, "Baik, ayo kita ke sana." Di sisi lain, kuda pun masih bertarung mati-matian melawan harimau. Tubuh kuda pun sudah banyak terluka.
Harimau pun semakin garang menghabisi kuda. Kemudian datanglah rusa, domba, dan warga hutan. Harimau pun melihat banyak warga hutan yang berdatangan, menjadi takut dan berkata dalam hati, "Wah, gawat, para warga hutan berdatangan. Kalau dikeroyok bisa mati gua. Kabur ah." Harimau pun langsung berlari ketakutan. Rusa dan domba pun merasa sedih melihat kondisi kuda. Mereka pun menangis terseduh-seduh dan berkata, "Kuda, tolong jangan tinggalkan kami. Bertahanlah, nanti kami bantu mengobatimu." Domba berkata, "Kuda, bagaimana kami bisa hidup lagi tanpamu? Engkau telah berjasa menyelamatkan kami." Kuda berkata sambil tertatih-tatih, "Saya yang harus mengucapkan terima kasih kepada kalian karena dapat mengenal arti persahabatan. Aku harus membalas budi kalian meskipun harus mengorbankan nyawaku. Selamat tinggal kawan." Kuda akhirnya meninggal dan tangis pun pecah. "Kuda, kuda, kenapa kamu tinggalkan kami? Kuda, jangan tinggalkan kami, kuda. Oh kuda." Peri hutan pun merasa terharu dan kasihan atas pengorbanan kuda terhadap kawan-kawannya. Para warga hutan pun terkejut dengan kedatangan seorang peri. Peri hutan berkata kepada warga hutan, "Saya adalah peri hutan yang menjaga hutan ini. Saya sangat terharu dengan kebaikan hati dari kuda yang mengorbankan nyawanya demi menolong para sahabatnya." Lanjut peri, "Saya akan menghidupkan kuda seperti sedia kala, agar ia dapat menjadi contoh bagi warga lainnya untuk saling tolong-menolong, menjaga perdamaian, keseimbangan, dan kelestarian hutan." Kemudian peri pun mengucapkan mantra dan menggerakkan tongkatnya. "Bim salabim, abrakadabra, sim sim milikiti." Lalu keluarlah sinar yang terang melalui tongkat peri. Seketika itu juga luka-luka pada tubuh kuda pun menghilang. Perlahan-lahan kuda pun sadar dari tidurnya. Kuda pun segera bangun dan terlihat sangat segar. Kuda berkata kepada peri, "Terima kasih peri telah menyelamatkan saya." Peri pun tiba-tiba hilang menjadi sinar. Kuda berkata kepada warga hutan, "Terima kasih teman-teman sudah mau membantu. Mulai hari ini kita akan hidup saling bantu-membantu supaya ketentraman di hutan ini tetap terjaga." Demikian akhir cerita dari kisah persahabatan rusa, domba, dan kuda. Pesan moral: di dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang tidak bisa kita lupakan, antara lain persahabatan dan budi baik orang lain kepada kita yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Dan yang paling terpenting, kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang, agar hukum tabur tuai pun akan terjadi.
semakin banyak kita menabur kebaikan dan kebajikan, maka kita pun akan menuai banyak kebaikan dan kebajikan. Sebaliknya, jika kita menabur banyak cemooh dan kejahatan, maka kita pun akan menuai banyak cemooh dan kejahatan. Sekian. Jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe, like, share, dan klik komennya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah klik lonceng supaya kalian mendapatkan pemberitahuan pertama apabila ada video-video terbaru atau cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Bye, sampai ketemu lagi ya di cerita-cerita berikutnya.